Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita ambil satu video terakhir ya, before 12 o'clock kita selesai. Ya, karena ini menarik ya, dari kemarin saya ingin mengangkat tema ini soal pembakaran Quran di kedubes Turki di Swedia, yang kemudian tadi kita lihat ya dibalas oleh umat muslim Turki demo di depan kedubes Swedia. Dari awal memang yang namanya menteri luar negeri Swedia memang tidak menjustify ya perbuatan-perbuatan semacam itu ya. Coba kita bacakan ya. Dan sebelumnya saya mengajak untuk melihat kembali hasil polling ya. Hasil polling tadi ya. Apakah Anda puas dengan situasi ekonomi dan penegakan hukum pada pemerintahan Jokowi? 19.000 yang vote, terus voting ya. Yang puas itu 5% saja, yang tidak puas 95% ya. Itu di RH Channel tentunya. Oke. Kita lihat ya, Swedia, Detik News ya. Umat muslim Turki marah atas pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh kelompok anti-Islam di Swedia. Mereka melakukan demo di depan Konsulat Jenderal Swedia. Umat muslim Turki melakukan unjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Swedia hari ini ya. Kemarin. Itu ya, tadi kita lihat bagaimana ramainya mereka melakukan demonstrasi. Dan sobat daerah sekalian, ada kemarin itu demo pembakaran Quran yang dilakukan oleh pemimpin sayap kanan. Coba kita lihat ya. Al-Quran dibakar pemimpin sayap kanan Swedia di depan kedubes Turki. Aksinya bahkan mendapat izin langsung dari aparat Swedia. Oke, kita lihat portal islam.id. Kembali pemimpin partai sayap kanan di Swedia melakukan pembakaran Al-Quran. Kali ini Rasmus Paludan, 41 tahun, mendapat izin langsung dari aparat setempat untuk melakukan aksinya di luar kedutaan Turki di Stockholm. Dilansir Daily Mail, Paludan yang merupakan keturunan Denmark Swedia mengatakan dia ingin menandai kebebasan berbicara setelah digantungnya patung Presiden Turki Tayyip Erdogan di dekat balai kota Stockholm yang memicu tanggapan keras di Turki. Sebelum aksi pembakaran kitab suci umat muslim oleh Rasmus Paludan yang terbaru ini, kerusuhan meletus di Malmö pada April tahun 2022 lalu setelah dirinya mengunjungi Swedia menjelang pemilu. Saat itu dirinya berniat membakar Al-Quran untuk menggalang dukungan bagi gerakannya. Sebelumnya juga terjadi kericuan pada Agustus 2020 ketika para aktivis membakar Al-Quran setelah Paludan ditangkap. Sementara itu, melansir dari TRT World, Turki memutuskan untuk memanggil duta besar Swedia untuk Turki terkait izin untuk membakar salinan Al-Quran di Stockholm. Turki telah memanggil duta besar Swedia untuk Ankara setelah pemerintah Swedia mengizinkan seorang pemimpin rasis sayap kanan anti-muslim untuk membakar salinan Al-Quran di luar kedutaan Turki di Stockholm, kata sumber-sumber diplomatik. Setelah mengetahui bahwa tindakan membakar salinan kitab suci kami, Al-Quran, di dekat kedutaan kami di Stockholm, Swedia diizinkan, duta besar Swedia untuk Ankara dipanggil ke kementerian kami hari ini, kata sumber di Kementerian Luar Negeri Turki. Telah disampaikan kepada duta besar Swedia bahwa Turki mengutuk keras tindakan provokatif tersebut yang jelas-jelas merupakan kejahatan rasial, tambah sumber tersebut. Sikap Swedia tidak dapat diterima, kami berharap tindakan itu tidak diizinkan dan penghinaan terhadap nilai-nilai sakral tidak dapat dipertahankan dengan kedok hak demokrasi. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga mengatakan bahwa kelambanan Swedia atas respon pemimpin Turki yang digantung itu tidak masuk akal, menyebut Swedia tidak boleh mencoba memboleh Turki dengan menyebut tindakan itu kebebasan berbicara. Dalam beberapa hari terakhir, Turki telah meningkatkan tekanan pada Swedia yang ingin bergabung dengan anggota NATO. Turki menuntut 130 orang yang disebut teroris diekstradisi ke Turki sebelum parlemen Turki menyetujui tawaran NATO. Pembakaran salin Al-Quran menghina negara mayoritas muslim diperkirakan akan memicu reaksi keras di Turki. Tadi sudah ya.
Pada April tahun lalu 40 orang terluka dalam kerusuhan di Swedia setelah unjuk rasa yang dipimpin oleh Paludan yang mendapat izin untuk dilanjutkan dari polisi mengalami bentrokan dengan para pengunjuk rasa. 4 mobil polisi dibakar dan sedikitnya 5 orang terluka saat pengunjuk rasa melemparkan batu dan menyerang penjaga polisi. Paludan memimpin unjuk rasa di Swedia untuk menggalang dukungan menjelang pemilu pada September 2022, berencana membakar Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Rasmus Paludan telah menjadi pusat politik anti-Islam di Eropa Utara selama beberapa tahun. Dia menjadi terkenal dengan peluncuran partai sayap kanan Stram Kurs yang diterjemahkan sebagai garis keras di Denmark pada tahun 2017. Pengacara dan YouTuber ini dikenal karena membakar Al-Quran dan menyerukan deportasi semua Muslim dari Denmark. Paludan sebelumnya mengatakan musuh adalah Islam dan Muslim. Hal terbaik adalah jika tidak ada seorang Muslim pun yang tersisa di bumi ini, maka kita akan mencapai tujuan akhir kita. Ya, saudara sekalian, ini nggak benar ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan itu bukan berarti yang seperti ini. Jadi orang-orang yang suka bicara bahwa Islam intoleransi dan lain sebagainya, coba tengoklah ya. Yang tidak toleran itu siapa ya? Bayangkan. Anda bisa nggak membayangkan yang hal seperti ini terjadi di Indonesia? Waduh, disenggol sedikit saja sudah too much ya, sudah lebay. Oke, demonstran di Swedia membakar Al-Quran, ini reaksi dunia Islam. Oke. Ratusan warga di Stockholm menggelar protes terhadap Turki dan upaya Swedia masuk NATO dengan membakar Al-Quran. Aksi ini memicu kemarahan Turki dan masyarakat Muslim dunia. Ankara tidak juga memberikan persetujuan kepada Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan NATO dengan alasan negeri di Nordik ini menyembunyikan perusuh Turki. Kami mengutuk keras sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami, mengizinkan tindakan anti-Islam ini yang menargetkan umat Islam dengan menghina nilai-nilai suci kami. Dengan kedok kebebasan berekspresi sama sekali tidak dapat diterima, kata Kementerian Luar Negeri Turki. Pernyataan ini dikeluarkan setelah seorang politisi anti-imigran dari sayap kanan membakar Al-Quran di dekat kedutaan besar Turki. Kementerian Turki mendesak Swedia untuk mengambil tindakan yang diperlukan terhadap para pelaku dan mengundang semua negara untuk mengambil langkah nyata melawan Islamofobia. Menteri Luar Negeri Swedia, Tobias Billström, mengatakan bahwa provokasi Islamofobia sangat mengerikan. Swedia memiliki kebebasan berekspresi yang luas, tetapi itu tidak berarti bahwa pemerintah Swedia atau saya sendiri mendukung pendapat yang diungkapkan, kata Billström di Twitter. Pembakaran Al-Quran dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan tadi ya. Ya, sobat era sekalian, itu tadi ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya, bahwa di tanah air ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dunia internasional yang bernama Paludan ini ya. Bisa mencari simpati dengan membakar Al-Quran, ini apa-apaan ya. Bayangkan ya, di dalam negeri kita, kita udah sangat toleran dunia Islam ini ya sebenarnya. Tapi kita aja yang lebay kadang-kadang ya. Walaupun kita mayoritas di negara Republik Indonesia ini, pendukung pemerintahan sering sekali menghina Islam. Menganggap intoleran dan lain sebagainya. Sampai-sampai Anies Baswedan dibilang seorang pemimpin yang intoleran. Coba bandingkan dengan Paludan ini ya. Bayangkan, cita-citanya adalah membunuh semua umat muslim di dunia agar tidak ada lagi muslim. Ya. Jadi kalau Anies Baswedan kita lihat selama 5 tahun apa ada dia diskriminasi terhadap pemeluk agama lain yang minoritas? Nggak ada. Ya, pembangunan gereja dan lain sebagainya dia izinkan ya sebagai pemimpin yang memang harus berbuat adil kepada semua umat beragama. Jadi memang ada dua yang berkontestasi di sini. Kebebasan menyatakan pendapat dan untuk menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Itu sama-sama hak asasi manusia. Jadi sahabat era sekalian, walaupun ya kita punya kebebasan berekspresi, tapi kita juga harus memperhatikan hak orang lain, ya, keyakinan orang lain. Jadi tidak boleh juga ya, kecuali kalau kita menyampaikan sesuatu itu tidak dengan menyebarkan kebencian, tetapi
menyampaikan pendapat yang betul-betul misalnya scientific, ya, knowledge, itu pun kita barangkali menyampaikannya tidak dengan marah-marah. Tetapi kalau kita dengan happening art membakar Al-Quran dengan teriak-teriak dan lain sebagainya, dan kita mengatakan itu sebagai kebebasan berekspresi, tentu tidak bisa dibenarkan, ya. Oke, sekadar refleksi, dengarkan lagu yang jarang kita nyanyikan, yaitu tentang Islamophobia, GNI. Itu saja sahabat sekalian, this is the time for going bad. Besok kita akan mulai lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sudah lama dunia berdarah, kita hidup saling curiga. Kaum cerdik ramalkan perang peradaban, faktanya cuma perang kebiadaban. Yang kuat menindas yang lemah, si lemah tak mau menyerah. Keyakinan juga dipersoalkan, semua itu dapat menyulut perang. Jika hatimu Islamofobia, kau bawa mati pun juga tak apa. Tapi kalau kau sudah beraksi sebar benci terhadap agamaku, menyerang pemeluk-pemeluknya, Tuhan, bolehkan aku membalasmu. GNI, GNI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia. GNI, GNI, Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Jika hatimu Islamofobia, kau bawa mati pun juga tak apa. Tapi kalau kau sudah beraksi sebar benci terhadap agamaku, menyerang pemeluk-pemeluknya, Tuhan, bolehkan aku membalasmu.
nasional anti Islamofobia. GNAI membela Islam, harap ridho ilahi. GNAI setia pada Pancasila dan NKRI. GNAI, wow. Semoga Allah merestui. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu.